Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini kami akan membahas review lengkap hal apa saja yang terjadi pada manga One Piece chapter 996 yang lagi-lagi membuat para fans menjadi terpukau. Sepertinya di sini tidak dijelaskan mengenai perubahan Yamato yang menyerupai naga dari Eropa. Di sini sepertinya baru diperlihatkan mengenai karakteristiknya saja. Namun terdapat beberapa informasi seru yang membuat chapter kali ini terlihat begitu epic. Baiklah, tahu sangat ini suwe-suwe maning. Mayu kita bahas bareng-bareng. One Piece chapter 996, judul The Island of the Strongs. Halaman cover tampak memperlihatkan Kurohige Teach yang sedang menyikat giginya yang ompong itu sambil ditemani oleh seekor kuda Nil yang sepertinya adalah dokter. Ini merupakan halaman request dari fans, tapi biasanya akan ada clue dari Oda, mungkin mengenai keberadaan Kurohige atau mungkin untuk bocoran cerita ke depannya. Oke, kita langsung masuk ke cerita utama. Di panel awal masih memperlihatkan kondisi Otama setelah dia berhasil menyelamatkan Nami dari cengkraman ulti di Kastil Onigashima. Kemudian kini Otama bersama Komachiyo memilih untuk melarikan diri dari tempat itu dengan membawa Nami dan Usopp yang terlihat berlumuran darah akibat pertarungan sebelumnya. Sepertinya pelarian mereka mengarah ke aula pesta di mana saat ini terdapat kekacauan besar yang dilakukan oleh para Ice Oni. Kemudian di sini diperlihatkan kondisi dari Nami dan Usopp. Nami terlihat baik-baik saja, meskipun sebelumnya dia tampak sedikit frustasi melihat kekuatan mengerikan dari ulti. Lalu untuk Usopp terlihat babak belur karena dia mendapati cukup banyak serangan sebelumnya, apalagi karena jidatnya itu terkena sundulan maut dari ulti. Sepertinya Nami sedikit khawatir melihat Usopp tidak bisa bicara banyak mengingat kondisinya saat ini begitu kritis. Nami sempat bertanya bagaimana Otama bisa ada di Onigashima saat ini. Lalu Tama menjelaskan caranya dia bisa sampai ke pulau itu, yakni dengan menyusup ke kapal musuh yang kebetulan sedang mengarah ke sana. Di sisi lain, Pejuan yang melihat pelarian Otama langsung mencoba mengejarnya. Namun tiba-tiba, Hihimaru si babon kera muncul dan mencegah aksi Pejuan dengan menggunakan sebuah pedang. Kedatangan dari Babon Maru bisa membuat Pejuan tertahan sementara waktu, untuk Otama dan yang lainnya bisa meninggalkan tempat itu. Tama meminta untuk menghentikan para kadal itu selama 3 menit saja. Lalu Nami berkata jika Babon itu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Pejuan dan ulti. Nami sadar jika Hihimaru tak akan bisa bertahan melawan para kadal binatang buas. Nami berkata agar Tama menyuruh Babon itu untuk berlari dari sana, namun Otama tidak mau melakukannya dan kemudian dia menjawab, "Jangan remehkan kami Onichan, kami datang ke sini untuk bertarung sebagai seorang samurai." Selanjutnya panel berpindah ke sisi Yamato, di mana saat ini dia tengah berhadapan dengan pasukan armor binatang buas. Di sini diperlihatkan jika Yamato tidak bisa mengerahkan semua kemampuannya karena dia harus mengantisipasi segala serangan yang mengarah kepada Momonosuke. Yamato terkena serangan telak yang cukup banyak dari para pasukan armor. Semua pasukan dari Sasaki lebih berfokus untuk menyerang Momonosuke karena tujuan utama mereka adalah membunuhnya. Kemudian di sela-sela pertarungan, Shinobu mengatakan sesuatu kepada Yamato. "Kau sebagai seorang samurai, kau pasti paham apa yang harus dilakukan. Maka buatlah keputusan, ambil Momonosuke sama dan tinggalkan aku di sini." Meskipun kini Shinobu sadar bahwa keberadaannya di sana hanyalah menjadi beban, namun Yamato pun tidak akan ceroboh dalam kasus seperti itu. Dan Yamato kemudian menjawab perkataan dari Shinobu. Kosugi Oden tidak pernah melakukan hal seperti itu. Selanjutnya di lain sisi, Sasaki mulai sadar bahwa pasukan armornya telah kehilangan banyak orang, karena satu persatu dari mereka mulai terkapar akibat serangan balik dari Yamato kepada mereka. Ia berkata jika Yamato tak akan bisa mengalahkan mereka sambil melindungi orang yang membebaninya. Pasukan armor itu tidak boleh sampai hancur oleh orang dalam seperti Yamato. Maka dari itu, Sasaki memilih bersiap untuk ikut bertarung. Ia tahu betul jika Yamato merupakan orang yang tidak akan mudah untuk diajak berkompromi. Lalu Sasaki mengambil pedang yang ada di pinggangnya untuk mencoba menyerang. Namun di saat yang bersamaan, Yamato mulai menunjukkan keganasannya. Yamato mulai berubah menjadi seorang monster. Diperlihatkan giginya berubah menjadi tajam dan ada sedikit geraman yang keluar dari mulutnya. Sasaki tampak terkejut melihatnya dan ada keringat dingin yang keluar. Mungkinkah ini pertama kalinya Yamato menunjukkan perubahan bentuk di depan Sasaki? Atau mungkin Sasaki sudah tahu jika saat berubah ke dalam bentuk monster, Yamato bisa memiliki kekuatan yang sangat gila. Sudahlah. Tampaknya Yamato kini sudah mulai serius, namun belum sempat diperlihatkan bentuk perubahan dari Yamato. Tiba-tiba saja Franky Shogun datang berlarian ke tempat itu dan diikuti oleh Numbers Hatcha yang mengejarnya. Ya, kita tahu jika Hatcha menganggap Franky Shogun adalah sebuah mainan untuknya. Selain itu, Yamato juga tahu mengenai identitas dan harga bounty dari Franky. Kemudian tampak Hatcha mencoba menyerang Franky yang ada di bawahnya dengan gada besarnya, hingga menyebabkan pijakan dari Yamato dan Franky ambruk seketika.
Melihat hal itu, Yamato sadar jika masih ada lantai basement di bawah mereka. Kemudian Yamato mengambil kesempatan untuk meraih Momonosuke dan Shinobu, lalu melompat ke bawah untuk mencoba pergi dari tempat itu. Yamato berkata kepada Franky bahwa dia menyerahkan urusan Sasaki padanya, karena sebelumnya Luffy telah memerintahkan Yamato untuk melindungi Momonosuke. Meskipun belum tahu siapa itu Yamato, tapi Franky kemudian mempercayainya. Sepertinya memang cocok jika di sini pasukan lapis baja akan bertarung dengan Cyborg. Akan ada adu logam di sini. Lalu setelahnya ketika Yamato jatuh di udara, Yamato menggunakan teknik serangan Narikabura dan menciptakan gelombang kecut yang cukup kuat dari kanabu miliknya yang secara langsung mengarah kepada Hacha dan melumpuhkannya dalam satu kali serangan. Semua orang di sana seketika langsung terkejut. Kemudian Yamato berbicara dengan Momonosuke, "Bertahanlah, kau harus terus hidup karena kau adalah orang yang akan membawa dunia ini menuju fajar." Wow. Selanjutnya Shin beralih ke lantai basement 2 Kastil Onigashima, lantai paling dasar. Di sini akhirnya memperlihatkan Law yang telah menghilang di beberapa chapter sebelumnya. Law menebas salah satu kroco Kaido yang menghalanginya, dan ternyata kini Law telah berada di suatu tempat di mana ada sebuah batu poneglyph di sana. Kemudian Law mengingat kembali ucapan dari Corazon bahwa D adalah musuh alami dari para dewa. Lalu sambil berdiri di depan batu itu, Law kembali mengingat percakapannya dengan Robin saat Law mengungkapkan nama aslinya, Trafalgar di Waterloo, karena Law percaya padanya. Menurutnya, Robin mungkin tahu sesuatu mengenai arti dari nama D. Namun Robin mengatakan kepada Law bahwa dia juga belum banyak mengetahuinya. Tetapi Robin juga tertarik untuk mencari tahu. Robin memberitahu kepada Law bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui arti dari nama D adalah dengan mendapatkan poneglyph merah, yang berarti mereka harus mengalahkan Yonko. Dari sini, kemungkinan semua misteri dari sejarah dunia, Void Century, dan Will of D terhubung menjadi satu dan hanya bisa terungkap jika seseorang dapat menemukan keberadaan Laughtale. Mungkinkah Law juga harus ikut menuju ke Laughtale untuk bisa mengungkap arti sebenarnya dari Will of D? Selanjutnya di timeline saat ini, Law berdiri di depan poneglyph itu dan berkata jika bukan batu itu yang dia cari, itu bukan Road Poneglyph. Lalu Law bergumam kepada dirinya sendiri, "Corazon, aku harus menemukannya, maksud dari takdir terkutuk ini." Selanjutnya panel beralih ke lantai 3 Onigashima. Selain dari Law, kini juga diperlihatkan Kid yang tengah berlari ke atap Onigashima bersama Killer. Tampaknya dia telah menyolong Star dari Luffy untuk menghadapi Kaido. Kid mengumpulkan semua sampah logam yang dia temukan di setiap perjalanannya. Hingga kini dia memiliki tumpukan logam yang sangat besar yang menempel di lengannya. Lalu Kid bertanya kepada Killer apakah ini terlalu berlebihan untuknya. Namun Killer kemudian menjawab, "Entahlah, musuh kita adalah bajak laut terkuat di dunia. Terlalu banyak persiapan bukanlah hal yang buruk." Selanjutnya kita beralih ke lantai atap tengkorak Onigashima. Di sini tampak Kaido telah berhasil mengalahkan kelompok Akazaya dengan kanabu miliknya. Kinemon dan yang lainnya sempat memberikan perlawanan, tapi semuanya telah jatuh terkapar hingga berlumuran darah. Sepertinya mereka telah mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka, namun alhasil masih saja belum bisa mengalahkan Kaido. Rumor mengenai keganasan sang makhluk terkuat di dunia bukan omong kosong belaka. Sepertinya perjuangan para Akazaya akan sampai di sini saja. Selanjutnya kita kembali ke panggung utama Onigashima. Di sini Big Mom telah sampai di aula pesta setelah dia berhasil melarikan diri dari pertempurannya dengan Marco. Di sini Big Mom terbang ke dalam kerumunan para kroco. Tentu mereka semua terlihat panik atas kedatangan Big Mom di sana. Namun kemudian Big Mom menjelaskan bahwa dia hanya mempunyai urusan dengan Kaido. Prioritas utamanya saat ini hanya untuk menuju ke atap Onigashima di mana Kaido berada. Jadi mungkinkah perang yang sesungguhnya akan benar-benar terjadi di atap Onigashima? Mengingat semua orang kini tengah berlomba-lomba menuju ke sana untuk menyelesaikan tujuan mereka masing-masing. Lalu di panel akhir memperlihatkan Luffy bersama Jinbe dan Sanji yang masih berada di lantai 2 dan akan segera menuju ke lantai 3. Sedangkan atap Onigashima berada di atas lantai 5. Di sini Sanji tampak bergumam sendiri karena mendengar suara dari seseorang yang berada di lantai 3. Mungkin menurut kami itu adalah suara dari Black Maria yang sebelumnya tengah bernyanyi. Terdengar suara teriakan dari seorang wanita. Tentu saja jiwa khayalan dari Sanji akhirnya mulai keluar. Sanji terlihat sangat kaget mendengar itu karena sebelumnya Sanji bahkan tidak bisa menemukan satupun wanita saat berada di rumah bordil. Nah, panel ini sekaligus mengakhiri chapter kali ini. Kabar baik untuk kita semua adalah minggu depan tidak libur dan akan melanjutkan ke chapter 997. Nah, itulah pembahasan kami mengenai review lengkap pada manga One Piece chapter 996. Bagaimana pendapatmu tentang chapter kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa terhibur atau video ini menarik untuk ditonton, silahkan klik like dan share ke teman kalian.
Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, biar kami lebih semangat lagi untuk membuat video menarik lainnya. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.